alhamdulillah dan kita semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan keputrian ke-9. Semoga semua dalam keadaan sehat. Mari kita awali keputrian ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersalawat dan bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita berjumpa lagi di keputrian ke-10. Etika interaksi laki-laki dan perempuan. Ada apa di interaksi laki-laki dan perempuan? Yuk kita bahas. Interaksi laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran, kisah putri Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, di mana Nabi Syuaib anak-anaknya waktu itu dikisahkan ya, nanti kalian bisa buka lagi di surat 23 ayat, surat Al-Qasas 23 ayat 26, di mana pada waktu itu anak-anak putrinya Nabi Musa tidak bisa mengambil air untuk hewan piaraannya, dikarenakan apa? Dikarenakan begitu banyaknya kaum laki-laki sehingga harus mengalah. Tapi ada Nabi Musa yang membantu putri-putri Nabi Syuaib, sehingga mengabarkan kepada Nabi Syuaib, ya ayah, ambil saja ya, dia sebagai pelayan kita. Pada waktu itu Nabi Musa pun akhirnya membantu Nabi Syuaib, anak-anak putrinya Nabi Syuaib. Dan masih kisah Nabi Zakaria dengan Maryam, di mana Maryam yang ada di mihrab itu senantiasa berinteraksi dengan Nabi Zakaria. Ini juga menunjukkan bahwa di Al-Quran ada interaksi laki-laki dan perempuan. Lalu ada kisah di dalam Al-Quran, kisah Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman, di mana kekaguman Ratu Bilqis dengan istana Nabi Sulaiman, yang akhirnya alhamdulillah bisa mau beriman kepada Allah. Nah, itu di dalam Al-Quran. Lalu kita berbicara interaksi laki-laki dan perempuan dalam hadis. Di mana dalam hadis ada sebagian riwayat dari Anas dikatakan bahwa ada seorang perempuan memiliki persoalan yang mengganjal pikiran perempuan itu, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya aku ada perlu dengan Anda. Nabi menjawab, wahai ibu fulan, pilihlah gang mana yang kamu inginkan sehingga aku bisa memenuhi keperluanmu. Kemudian beliau pergi bersama perempuan itu melewati suatu gang sampai keperluannya selesai. Ini merupakan hadis Muslim. Dari riwayat dan atas dan masih banyak lagi riwayat lainnya menunjukkan betapa interaksi laki-laki dan perempuan seakan-akan ada batas yang sangat ketat. Beberapa kalangan menganggap bahwa di zaman Nabi tidak ada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Seakan-akan ada batas yang sangat ketat antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tidak bisa saling berinteraksi. Tapi di sini sudah disanggah ya, bahwa ternyata adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan pada zaman Nabi. Ini menunjukkan bahwa kita tidaklah masalah ya untuk berinteraksi dengan laki-laki perempuan. Tapi tentunya pasti ada rambu-rambunya, ada etika interaksinya. Apa etika interaksinya? Maka dapat dipahami bahwa syariat Islam tidak melarang adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam berbagai kegiatan yang ma'ruf, akan tetapi memberi rambu-rambu agar dalam berinteraksi tetap bisa menjaga kebaikan dan tidak keluar dari koridor syariat. Apa itu koridor syariatnya? Itu tentu saja harus senantiasa menutup aurat, sebagaimana Quran surat An-Nur yang memang seharusnya perempuan muslimah ini hafal ya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemauannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Biasanya ini wajah dan telapak tangan. Dan ini adalah gambaran bagaimana batasan laki-laki. Memang laki-laki hanya sampai dari lutut sampai pusat ya. Tapi jika ingin mendapatkan sunnahnya lebih baik lagi, maka dengan pakaian yang rapi dan sopan. Oke, itu menutup aurat. Selanjutnya adalah harus menjaga pandangan. Hal ini sebagai kisah dalam hadis Rasulullah bahwa ada seorang sahabat yang pernah terbentur tembok karena melihat aurat wanita.
dan tidak sadarkan dirinya karena saking asik dan menikmati pandangan tersebut. Kemudian Rasulullah mengingatkan dan melarangnya dan tidak diperkenankan untuk melihatnya karena takutnya dia terperosok dalam kemaksiatan. Pandangan laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Kalau cuma sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan mata itu tidak menjadi masalah. Pandangan mata pertama yang tidak sengaja diperbolehkan, tetapi jika berkelanjutan maka haram hukumnya ya. Dari Abu Huraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, jangan kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Karena yang pertama dimaafkan, tapi yang selanjutnya tidak." Jadi ketika memandang ada hal-hal penting, tidak mengapa, asal tidak memandang karena ada sesuatu yang melebihi dari kebutuhan interaksi. Ya. Lalu ada apa lagi yang harus di koridornya, yaitu keseriusan interaksi. Maka interaksi laki-laki dan perempuan seharusnya ada hal serius. Seperti ini, kita dalam rangka apa? Kalau kita dalam rangka belajar di sekolah ya, dalam rangka kita belajar, dalam rangka ada rapat, dalam rangka ada keputusan-keputusan yang memang harus dicari. Nah, ini jangan lupa ya. Lalu selanjutnya, batasan koridor dalam etika interaksi dengan lawan jenis apa saja? Jangan mendayu-dayukan suara. Nah, suaranya jangan sampai mendayu-dayukan. Dan janganlah kamu mendayu-dayukan atau menghalus-haluskan suaramu, mengindah-indahkan sehingga akhirnya muncul penyakit hati di dalam diri seorang pendengar. Jadi ketika suara kita sewajarnya saja, sepantasnya saja, selayaknya saja, maka insya Allah ini tidak masalah. Tetapi yang dimanja-manjakan, mendayu-dayu, membuat orang berpikir macam-macam, berbuat maksiat, ini yang dikhawatirkan. Jadi ketika interaksi, suara kita sebagaimana mestinya aja, yang sewajarnya ya. Lalu apalagi koridor yang harus dibatasi, yaitu menghindari jabat tangan nih. Ya, kalau bisa jabat tangannya seperti ini saja. Yang ini adalah lebih memberi keamanan buat kita. Ya, kecuali ada memang mungkin ya, ada yang kecelakaan, kita harus memegang, harus mengobati. Insya Allah ini dimaafkan ya. Tapi usahakan jangan sampai menghindar dan jangan sampai bersentuhan. Lalu apalagi koridor yang harus kita perhatikan ketika interaksi lawan jenis, menghindari follow-up nih. Kita lihat ya dokternya ini, contohnya adalah ibu ambil contoh dokter. Si dokter ini sudah tidak berjabat tangan, dia pun ada suster yang saksinya yang melihatnya ya. Lalu berusaha memisahkan laki-laki dan perempuan tidak berdesak-desakan. Nih usahakan untuk tidak berdesak-desakan. Alhamdulillah kereta api sekarang sudah dipisahkan hanya untuk kaum wanita saja. Insya Allah ya, insya Allah lebih aman. Tapi jangan sampai berdesak-desakan dengan lawan jenis. Kalau bisa ini pun dihindari, lebih baik dihindari ya. Karena ini pun tetap tidak masalah. Kurang aman. Tapi memang kalau dalam kondisi-kondisi tidak memungkinkan, karena ini sudah muslimah semua, insya Allah dalam keadaan berbusana muslimah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Lalu apalagi yang selanjutnya koridor yang harus kita perhatikan, yaitu jika seorang istri, nah aku seorang istri bu, kan aku masih sekolah, iya, karena kita perempuan, kamu punya ibu, kamu punya kakak yang sudah menikah, mungkin ini sebagai pengetahuan saja buat kita ya. Istri tidak boleh menerima tamu kecuali atas izin suami. Tidak halal bagi wanita untuk puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Nauzubillah min dzalik, ini banyak kejadian. Walaupun kita pikir ya ini kan cuma tukang ini, ya insya Allah ya itu diamankan dan biasanya insya Allah tidak lama. Tapi hati-hati tetap menjaga aurat ya. Tapi diusahakan semaksimal mungkin untuk menjaga tidak boleh menerima tamu kecuali atas izin suami jika memang ada kebutuhan rapat atau hal lain.
atau bisa jadi didampingi oleh suami. Selanjutnya adalah meminta izin suami jika menemui perempuan yang suaminya tidak berpergian. Ini ya, minta izin. Assalamualaikum Pak, bisa bertemu dengan ibu ini, kita ada keperluan ini ya. Contohnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Lalu selanjutnya koridor yang harus kita perhatikan ketika interaksi lawan jenis apa ya? Menjauhi perbuatan dosa. Dan kita ingat dosa dan maksiat, Rasulullah SAW bersabda, tidak khasyah perbuatan keji tersebar pada suatu kaum kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit taun dari berbagai penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini ternyata sangat berefek besar ya, perbuatan dosa dan maksiat kita mendatangkan malapetaka dan musibah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, etika interaksi laki-laki dan perempuan kita dapat kesimpulan dari sini. Harus menutup aurat dalam surat An-Nur ayat 31 tadi ya. Menghindari berdua-duaan, jangan berkhulwat. Kalau bisa didampingi, kita berusaha menghindari berdua-duaan. Menjaga pandangan, jangan memandang hal-hal yang tidak semestinya. Jadi yang sewajarnya saja, sesuai dengan kebutuhan interaksi saja. Tidak mendayu-dayukan suara, jangan dilemah lembutkan banget suaranya. Tapi memang kalau sudah dasarnya lemah lembut ya silakan. Tapi berbicaralah sewajarnya. Adanya agenda yang jelas, mau belajar atau mau apa. Jadi ini agendanya jelas, tidak cuma hanya kongko-kongko atau main ke bioskop. Nauzubillah. Diupayakan terpisah dan tidak berdesak-desakan. Usahakan jangan sampai berdesak-desakan, karena ini mudaratnya lebih banyak. Ini bahayanya berat. Ya, semoga kita bisa menjauhi pembicaraan yang bermasraan dan tidak baik. Apalagi ya, sudah mendayu-dayu tidak boleh, jalan yang nggak jelas agendanya, diupayakan terpisah dan tidak berdesakan, apalagi pembicaraan bermasraan yang tidak baik. Jadi harus dihindari. Nah, mudah-mudahan semua koridor interaksi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari berbagai macam kemaksiatan dan melindungi kita tetap berada di dalam jalan keridhaan Allah. Oke, anak soleha, demikianlah kepentingan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menjadi amal soleh yang diridhoi Allah. Kita tutup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.